Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lelaki pembelajar. Kita akan belajar tentang bagaimana transisi dari single ke menikah, dari single ke double kan ya. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang berbagai hal, hari ini kita belajar tentang bagaimana manajemen keuangan bersama. Nah, ada sebuah penelitian mengatakan dari Melissa Karen dalam Journal of Finance Therapy mengatakan bahwa perilaku keuangan pasangan mampu mempengaruhi kesejahteraan finansial dan hubungan pernikahan. Jadi ada hubungan antara finansial dan juga hubungan dalam pernikahan. Saudara sekalian, dalam konteks keuangan atau dalam konteks manajemen keuangan dalam rumah tangga, terutama awal-awal, itu proses ujian pertama dalam proses menuju menjadi seorang bapak atau menjadi seorang ibu kelak. Sebab yang tadinya hidupnya serba sendiri, uang diatur serba kemauan diri sendiri, setelah menikah itu harus berpikir tentang bagaimana kehidupan ini, uang ini, materi ini digunakan secara bersama. Ini yang kadang-kadang jarang jadi pemikiran bagi generasi yang baru saja menikah. Kadang-kadang shock ketika keuangan itu yang tadinya dipakai untuk diri sendiri ternyata harus dipakai untuk kebutuhan berdua. Maka dalam konteks ini perlu ada kerjasama, perlu ada goals yang harus dibuat oleh masing-masing pasangan dalam konteks pernikahan. Perlu ada skala prioritas, apa yang harus diprioritaskan dalam proses rumah tangga terutama awal-awal. Maka di dalam penelitian ini mengatakan bahwa mohon maaf, prioritas yang pertama adalah prioritas untuk membangun rumah. Artinya prioritas bagi seorang awal yang berumah tangga itu bagaimana dia punya rumah sendiri. Kenapa? Karena disitulah kita belajar tentang lampunya gonta-ganti. Nah, disitulah kita belajar tentang bagaimana mengelola kemandirian. Karena ketika kita memiliki tuntutan kemandirian dengan memiliki rumah sendiri, itu artinya kita memiliki kekuasaan otoritas sendiri dalam proses rumah tangga. Bagaimanapun juga, otoritas ini harus digunakan oleh seorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki rumahnya mohon maaf masih bersama mertuanya atau masih bersama dengan ibunya, dia tidak berperan sebagai suami yang punya otoritas di rumah tangganya. Maka prioritas utama bagi pasangan muda yang baru menikah adalah bercita-cita untuk memiliki rumah sendiri. Susah mengaturnya, ya itu harus campur dengan iman ya, bukan campur dengan logika. Karena bagaimanapun Umar bin Khattab suatu ketika pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Umar, Amirul Mukminin, saya itu hidup masih biasa-biasa saja." Maka kata Amirul Mukminin, "Menikahlah engkau, maka engkau akan menjadi sejahtera." Nah, dalam konteks ini berarti dalam hubungan pernikahan itu bisa mendatangkan kesejahteraan. Maka Rasulullah SAW pun berkata bagi orang yang baru menikah, "Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair." Artinya adalah semoga kalian berkah dalam hubungan pernikahan ini. Ada hubungan antara pernikahan, keharmonisan dengan kondisi finansial seseorang atau kondisi finansial keluarga. Kenapa? Karena rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang komunikasinya terjalin dengan sempurna di pertemuan yang lalu, itu bisa mendatangkan keberkahan. Mengapa tidak? Karena bagi seorang laki-laki yang pikirannya tenang, emosinya stabil, dia mencari nafkah dengan pikiran yang tenang dan emosi yang stabil. Sehingga kemudian rezeki itu datang mengalir. Karena rezeki itu tidak mungkin bersatu dengan emosi. Rezeki itu tidak mungkin bersatu dengan
orang-orang yang di dalamnya terjadi perang badar di rumah tangganya, terjadi berbagai peperangan. Kenapa? Karena rezeki itu akan berlipat ganda ketika menempel dengan kedamaian. Kedamaian akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan akan mendatangkan rezeki yang lebih banyak. Maka ketika proses rumah tangga ini sedang dibangun, belajarlah untuk membuat hubungan yang baik dengan suami, dengan istri, dengan mertua, dengan ibu kita sendiri, bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya itu bisa mendatangkan keberkahan. Nah, kenapa? Karena keberkahan itu bukan logika matematik. Keberkahan itu adalah logikanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dicarinya bukan dengan cara matematika, tapi dicarinya dengan cara keimanan. Perlu keimanan yang kuat, perlu permohonan yang hebat, perlu daya juang yang lebih kuat dalam mendatangkan keberkahan tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.